tolong antar ke kampus mau tes akhir gitu. Ya, kebetulan kan saya nggak punya mobil Pak, motor juga butut gitu. Pas diantar ke sana, nuhun salaminya terus biasa ngebiayaan nur rugikan ke ayeuna. Hatur nuhun bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali Wan Bahari, Forecast TV Forum Komunikasi Wartawan Sumedang hadir di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Kita silaturahmi ke keluarga Yoyo Kusnadi dan Ibu Karwati, yang tentunya Pak Yoyo ini seorang petani yang cukup sukses lah, banyak inovasi yang didapat beliau dan dibagikan ke masyarakat dengan beberapa produk-produk dari hasil buminya ya. Kita akan menyapa Pak Yoyo dulu. Assalamualaikum Pak Yoyo, sehat? alhamdulillah, waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Senang sekali Pak Yoyo ya. Ya, alhamdulillah Pak. Oke, Pak Yoyo, sebelumnya bisa bercerita dulu nih bukan masalah ya, anak Pak Yoyo yang perempuan Nurela Sari itu bagaimana ceritanya nih dari mulai SD sampai SMK nih, bisa cerita? Jadi begini Pak, kalau ini anak saya yang satu ini yang pertama ya, Ya. Nurela Sari, dari SD-nya itu memang di SD negeri Pak. Ya. Ya, kalau dibilang ya prestasinya sedang-sedang saja Pak. Oh, sedang-sedang Pak. Nah terus yang dia udah lulus dari SD negeri, dia masuk ke MTS Pak. Alhamdulillah, siap. Madrasah Sanawiyah Pemulihan. Di Pemulihan Sumedang. Pemulihan Sumedang. Sumedang, siap. Nah, udah masuk madrasah, dia keluar masuk juga beda lagi jurusan Pak. Dia masuk SMK PPN Tanjung Sari Pertanian ya Pak. Pertanian. Ya. Ini pengen mengklopan dengan Pak Yoyo sendiri dengan ayahnya mungkin. Ya, awalnya mungkin Iya, ya bercerita. gitu, Pengen di pertanian Tadinya juga ya. pinginnya ke pertanian. Betul, siap. Nah, tapi setelah lulus SMK, saya juga kurang begitu ada di pikiran. Ya, pendaftarannya dia masuk ke peternakan. Tapi tahu-taunya ya nggak diterima sih Pak. Tapi begitu dia daftar lagi kedua, dia masuk ke kedokteran Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Tapi saya juga merasa Terharu dan bangga. Iya, terharu, bangga, tapi agak sedih sih Pak. Bercampur ya, terharu, bangga, sedih. Sedihnya? Sedihnya gimana? Kita kan sebagai petani apakah mampu gitu kan? Itu. Awalnya ya, siap. Oke, itu cerita awalnya. Kita menyapa dulu sama Nurela Sari nih. Apa kabar Nurela? Alhamdulillah sehat. Senang ya? Ya. Tetap semangat ya tentunya. Oke. Nah, kita ngobrol tadi, Bapak sendiri bercerita memang tidak menyangka ya. Awalnya pengen ke peternakan, terus daftar ke kedokteran, dan alhamdulillah ternyata di kedokteran ada rezekinya bisa keterima nih. Bisa cerita nih dari mulai pendaftaran, kemudian tes di kedokteran Unpad bagaimana nih Nurela? Awalnya sih waktu SMK tuh pilihan yang pertama itu pemilihan tuh peternakan. Dua-duanya itu kan SN sama SP peternakan. Pas SB kan karena di SMK itu ada ujian keahlian. Jadi pas mepet mau SB, ujian hari itu besoknya harus SBMPTN. Pas pengumuman gak keterima, ya sedih ya. Ya, ada rasa gimana gitu ya. Iya, gimana. Tapi tidak putus asa ya, di situ coba lagi. Ya, awalnya sih mau nunda 1 tahun, tapi pas dipikir-pikir lagi kalau nunda nantinya takut nggak konsen. Betul, takut konsen. Jadi ikutan jalur lain. Pas jalur lain tuh milih kedokteran tuh sebenarnya mah cuma coba-coba masuknya. Coba-coba mau kedokteran aja daftar. Yang kedua pertanian. Pertanian. Kan kalau kedokteran gak keterima pasti di pertanian insya Allah keterima. Pas ternyata pas coba-coba pas kedokteran yang keterima? Iya, kedokteran yang keterima. Subhanallah ya. Jadi prosesnya memang ada proses ya, Nurela ya. Dari peternakan tidak terima, kemudian daftar lagi yang kedua, pertanian dan kedokteran. Itu satu kampus kan? Nggak beda kampus? Unpad sama Unpad atau Unpad sama ITB? Kalau yang pertama tuh Unpad sama ITB. Baru yang kedua itu Unpad sama Unpad. Yang satu kampus ternyata gol ya. Wah, alhamdulillah ya. Dan gimana nih? Tentunya perasaannya bisa terima di kedokteran.
Perasaannya sih senang, cuma pas masuk ke dokteran kan basicnya di peternakan ya, awalnya hewan sama pertanian gitu. Pas masuk harus belajar dari nol, jadi yang lain udah basicnya SMK tuh kan pasti SMA tuh udah tahu lah kalau dari SMK jadi nol, jadi masih bingung gitu mau ini gimana gitu kan, postur tubuh sama hewan tuh beda, ngejelasinnya harus gimana. Apakah mau jadi dokter hewan? Tapi kan untuk kedokteran kan mungkin ke umum dulu ya gitu. Sementara ya. Sekarang udah semester berapa sih? Semester 5. Alhamdulillah semester 5 nih. Nah, perasaan Pak Yoyo nih, tanpa terasa Nurlela sudah semester 5 nih Pak. Tadi pengalaman sedihnya coba ceritain dong. Tadi kalau senang, gembira, ada sedih kan? Apa nih Pak Yoyo? Jadi sedihnya gini Pak, untuk saya waktu Nurlela masuk kan, saya itu betul-betul nggak pegang uang sih Pak. Poek aja Pak, gelap, masih gelap ya. 4 hari harus ada uang untuk biaya semester itu Pak. Semester awal ya. Semester awal. Kemana nih? Berapa kalau boleh tahu tuh Pak, yang menjadi semester awal kedokteran Unpad? Kebetulan ini nggak terlalu mahal sih Pak. Berapa sih nggak apa-apa? 10 juta. Kebetulan Pak, kami dan istri saya kemarin itu menabung tembakau. Alhamdulillah. Nah dari situ kami melangkah, ada tabungan tembakau yang disimpan di teman bahwa itu untuk biaya anak. Lupa itu tadi, lupa dulu ya Bapak, nggak ingat ya. Ada sisa investasi tembakau ya. Ternyata tembakonya 50 juta ya Pak. Alhamdulillah tuh kan Pak, dari sedih jadi gembira. Disimpan 10 juta tinggal 40 juta kan sekarang. Nah, terus gimana nih Pak? Terus Pak, ya alhamdulillah mungkin kesini kita ambil tabungan itu berjalan dan alhamdulillah juga ada rezekinya juga sih Pak. Boleh. Kita ini ada biaya juga masuk untuk anak. Walaupun tadinya bingung gimana gitu kan, saya harus 6 bulan saya harus bayar segini. Bahkan ke anak juga gini bilang, jangan terlalu boros. Bahkan kontrak juga jangan. Setelah yang lain pengennya kos ya di Pati Ukur atau di Jatinangor gitu ya. Lebih baik saya yang antar gitu. PP aja lah, pakai Gojek lah. Betul Pak. Bahkan begini. Pas walaupun saya pulang kerja, walaupun di mana dia bilang jemput, saya berangkat tadi. Ada cerita khusus pas awal masuk masih ada inaugurasi ya. 2019 kan? Berarti ada pengenalan kampus awal yang berangkat jam 4 subuh. Kalah main nggak? Saya 2019. 2019 masih ada kan? Masih. Pengenalan kampus ya. Jadi Pak Yoyo nganter jam 4 pagi ya ke Jatinangor nggak? Jam 3. Ya jam 3-an gitu, sama seangkatan dengan putra saya gitu ya. Nah, gimana nanti perasaan Pak Yoyo? Pagi-pagi jam 3 sudah harus bawa tugas apa, besok soalnya kan pulangnya sampai malam sampai itu kan. Pak. Gimana Pak Yo ceritanya? Walaupun tadi yang dibilang Pak, walaupun kita merasa kecapean, merasa juga lelah, tapi terbentuk di sini ada bangga juga Pak. Udah lihat ke kampus Unpad, Fakultas Kedokteran, yang lain, waduh itu kan pengen sekali ke kedokteran. Bahkan saya kan banyak di Sukawangi ini, khususnya desa Sukawangi Pak. Orang-orang bilang, mampu nggak bayar untuk biaya anak? Wajar itu Bapak, itu biasa spirit buat Pak Yoyo. Iya, tapi saya jalani aja, mungkin Tuhan ada rezekinya buat kita. Siap. Bahkan sampai kan pulang dari sana lelah, nggak mandi, tidur Pak. Betul Pak. Ayo makan? Makan nggak makan, langsung tidur. Betul. Siap. Demi Nurlela ya. Itu perjuangan Papa Nur ya. Alhamdulillah jadi pagi cari ini buat nutup ini segala macam. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, alhamdulillah kan ada prestasi pembayaran per semester bisa lebih murah katanya kan ya. Itu kan prestasi Nurlela. Yang lain kan mungkin masih tetap bertahan dengan harga yang cukup lumayan lah untuk kita nih. Nah, perjuangan Pak Yoyo sudah sampai sebentar lagi mungkin ya. Nurlela akan semester 5 kan sekarang? Nah, sebentar lagi akan kerja apa istilahnya? Bukan KKN maksudnya, praktek kayak gitu ya. Sudah ada? Belum? Sudah mulai sih dari semester 4. Semester 4 sudah ada ya. Itu
kerja praktiknya di mana tuh kemarin? Kemarin tuh di Puskesmas Tanjung Sari. Tanjung Sari, alhamdulillah. Nanti kan pas udah beres nanti ada koas juga kan, nanti di RSHS entah di rumah sakit mana harus sudah mulai dipersiapkan. Oke Nur, tadi cerita papa ya, Pak Yoyo dan ibu terutamanya itu kan kerja keras untuk apapun perlengkapan terutama buku-buku ya, dengan harga yang tahu sendiri kan kedokteran. Waduh, marirah buku natenya ya ba araripis karena ando. Nah, harapan dari Nurela sendiri nanti setelah lulus di wisuda buat papa dan mama apa? Kalau harapan kedepannya sih pengen ngebanggain ya, pengen ke depan itu pengen buka praktek di sini karena kan jarang di sini tuh, jauh gitu. Mau kalau ada ke klinik kesehatan atau ke mana tuh jauh. Jadi pengen buka di sini dan sama ingin juga kalau ke depannya tuh ingin ngembangin desa ini juga, soalnya dilihat dari kesehatannya itu kurang. Bagus misinya ya, dari ingin membuka praktek di sini dan mudah-mudahan bisa manfaat buat masyarakat di sini ya. Dan ada cita-cita khusus nih yang ingin membahagiakan Pak Yoyo serta Ibu nih dari Nurela. Nanti saya pengen bahagiaan. Kalau cita-citanya kalau insya Allah kalau emang sama Allah diberi jalan, pengen berangkatin haji. Amin amin ya, mudah-mudahan ya itu cita-cita yang insya Allah dijabah lah itu nanti dari perjalanan. Dan kalau kedokteran tuh awalnya susah, terus belajarnya mahal ya, tapi nanti impactnya insya Allah lah, rezeki mau mengalir ya. Oke, Nurela mungkin ada pesan buat teman-teman atau ada di Nurela sendiri ya yang membanggakan ya, putra Pak Yoyo dari seorang petani yang tadinya mungkin beda jurusan ternyata masuk ke kedokteran Unpad. Ini cukup membanggakan, terutama nanti warga desa Sukawangi Kecamatan Pamulian Kabupaten Sumedang tuh ada seorang ibu dokter lah, calon dokter yang nanti akan membaktikan setelah lulus nanti di wisuda di kampungnya sendiri. Silahkan ada yang mau sampaikan buat teman-teman generasi muda yang ingin ya meneruskan sekolah lebih jauh lagi dari. Kalau dari saya mah gini aja, jangan patah semangat ke depannya, walaupun pendidikan walaupun ke penghasilan orang tua segitu, tapi kan kita bisa ngejar gitu dengan beasiswa ataupun apapun. Walaupun tahap pertama atau tahap kedua nggak lulus, tapi sebisa mungkin kita ngasih plan lainnya gitu supaya walaupun nggak diterima di negeri bisa ke swasta. Betul. Jadi jangan putus asa di tengah-tengah. Kalau putus asa di tengah-tengah, nanti kedepannya nggak akan benar gitu. Oh, siap. Yang mesti ada strategi khusus ya. Nah, plan 1 kita tidak lulus di ini, ada pilihan kedua lagi, alhamdulillah. Jadi sudah merencanakan sesuatu yang pasti. Sekali lagi nih, tadi pengen memberangkatkan haji kedua orang tua. Ada yang paling ini mau disampaikan Nurlela kepada orang tua sendiri dan adik sendiri. Silakan dari lubuk yang paling dalam nih apa nih? Kalau untuk disampaikan mah mohon maaf gitu, dari dari kecil sampai besar ngerepotin gitu, belum bisa belum bisa ngebanggain sampai sini gitu. Yeah. Masih jadi beban orang tua. Nah, kalau untuk adik lebih semangat lagi untuk belajarnya karena generasi sekarang kan, kalau dulu masih generasi Z, kalau sekarang kan udah adik itu udah masuk generasi milenial. Jadi harus jangan putus asa karena semua pada generasi ini harus tahu teknologi gitu. Iya betul. Jadi tidak gaptek dengan suasana sekarang karena memang harus pengimbangan dengan ilmu komputer juga harus tahu, iptek juga harus tahu. Tadi Pak Yoyo Nurela sudah menyampaikan dari hati yang paling dalam. Pak Yoyo sudah mungkin berkaca-kaca juga ya. Dan mamanya juga ya, selain bangga kemudian juga ya prihatin apapun kita jalanin, yang pasti nanti cita-cita mudahan mulia, masuk ke kedokteran dan lulus dan bisa mengabdi lagi di desa sendiri ini. Karena menurut Nurela masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Dan mungkin ini ada pengalaman orang tua Pak Yoyo sendiri nih ya, ini cerita klasik lah. Kalau mengantarkan mungkin karena ini kampus istilahnya mah kampus membanggakan di Unpad, entah yang lainnya juga yang dialami juga oleh saya sama ya Pak Yoyo. Bagaimana awal mengantar nih? Yang lain kan
berkendaraan, yang kita mungkin dari desa, ada perasaan apa nih Pak Yo mengantar Nuraila ke kampus Unpad, apalagi Fakultas Kedokteran, tahu sendiri. Silakan Pak Yo. Jadi gini Pak, yang waktu pertama testing akhir Pak. Pas testing akhir, aku disuruh ngantar sama anak. Iya. Pak, tolong antar ke kampus mau tes akhir. Iya. Ya. Kebetulan kan saya nggak punya mobil Pak. Siap. Motor juga butut gitu kan. Pas diantar ke sana, pas nyampe baru datang dia tuh. Wah, orang-orang bawa mobilnya mewah semua. Pas saya ke sana gini. Minder sih Pak. Ya ada mungkin itu. Minder. Tapi di balik minder ada rasa lain ya. Juga. Oh, kebanggaan nih. Anak saya ternyata bisa masuk ke kedokteran. Itu, Pak. Itu yang paling membanggakan. Kalau Ibu ada biasa dipanggil sekedap ya, biar lebih ini, biar menyaksikan bahwa alhamdulillah di Porkoas TV ini kita mengangkat ya momen-momen prestasi, kemudian apapun yang ada di Sumedang. Alhamdulillah sekarang Iwan dan rekan-rekan Porkoas bisa hadir ke tempat tinggal Pak Yoyo berserta Ibu ya, Ibu Karwati, yang tentunya cukup bangga memiliki putri yang bisa lolos ke kampus Unpad, apalagi Fakultas Kedokteran. Dan tadi niatan bagus sendiri dari Nuraila ingin berbakti. Alhamdulillah. Ibu tiasa kapal ide sekedap, mangga Bu. Palide Bu sekedap Bu. Nah, Palide Bu Ibu, mangga. Siap. Tadi Nuraila sudah mengutarakan Bu, alhamdulillah ya ada niatan baik lengkap. Nuraila sekarang ada mamah juga yang melahirkan, kemudian Pak Yoyo juga yang terus bekerja keras untuk membiayai sampai lulusnya. Sekali lagi silakan ucapan bagi Nuraila kehadap mamah dan bapak, mangga, biar doanya dijabah. Mangga silakan. Apa yang mau dikatakan lagi? Mangga. Kangge mama sareng bapak. Nur nuhun pisan ti dikeralik dugikan ka ayeuna gitu. Atas ngabiayaan Nur nyuhunkeun diampunten. Pami salami SMK tanapi kuliah ieu seur aya nu jadi pika keheuleun ka mama ka bapa gitu dulu. Nyuhun ke dihapunten sareng nuhun salami ieu terus tiasa ngabiayaan Nur rugikan ka ayeuna. Hatur nuhun bisa. Mangga ti Ibu bade disampaikan. Ada yang mau dikatakan mangga Bu? Mohon kanggo Putri Nuraila mangga. Anda bade carioskeun mangga Pak. Diwakilan ku apalah. Mungkin ya Pak, abdi oge banyak. Salami ieu oge teu aya deui aya doa sepuh mah Pak. Mohon siap. Hoyong anakna panginten janten jalmi anu sukses. Amin. Tah mudah-mudahan abdi oge walaupun abdi sakumaha capek sakumaha naon da ari ka anak mah tetep doana. Mohon Mudah-mudahan we abdi oge sajabiti abdi panginten oge nu sanes enak terlangsung Bapak abdi nyuhunkeun doana. Amin. Mudah-mudahan abdi sehat oge murang kali ieu sing dugi ka akhir. Amin siap. Itu panginten Pak khusus murang kali mah khusus ti abdi mah ti sepuhna tetep doa mah ngocor ka pudana. Siap. Alhamdulillah teman-teman Porkoas TV itulah ungkapan yang dari hati nurani seorang putri yang sampai saat ini masih berkutat di Fakultas Kedokteran Unpad, yang beberapa tahun lagi mudah-mudahan cepat diwisuda dan niatannya ingin kembali mengabdi di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Tadi sudah mengutarakan niatan baiknya, insya Allah Ibu pengen ngangkatkan Ibu ke haji, apa niatan bagus itu, insya Allah, amin. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat para penonton Porkoas TV. Dan sekaligus saya Iwan Bahari beserta kru Porkoas TV, ada Anggi Putra, kemudian Depi Supriyadi dan Toha. Ucapan banyak terima kasih Pak Yoyo, Ibu Sabri dan Nuraila, sukses ya. Nah, kita undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.